Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Aprizan dengan NIM 2206030029. Di mana di sini saya akan ngeresensi buku tentang hukum perdata. Di mana hukum perdata ini edisi kedua yang ditulis oleh Rosa Agustina, Surini Mungenharjo, dan Ahmad Budi Cahyo. Di buku edisi kedua ini memiliki 280 halaman dengan ISBN 2986233128 di mana di hukum perdata ini terdiri dari beberapa hukum, yaitu hukum perorangan, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum absolut, termasuk di dalam hukum benda dan hukum waris, serta hukum perikatan. Ya, pengertian di hukum perdata ini, hukum ini mengatur tentang kepentingan antar negara, antar warga negara perseorangan yang satu dengan warga perseorangan yang lain. Adapun hukum perdata mengatur kepentingan perseorangan, tidak berarti semua hukum perdata tersebut secara murni mengatur kepentingan seseorang, melainkan karena perkembangan masyarakat, banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik. Misalnya ada bidang hukum perkawinan, bidang perubahan, dan lain sebagainya. Hukum perorangan memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan perihal percakapan, untuk memiliki hak, dan percakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya. Itu serta hal yang mempengaruhi percakapan merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur mengenai kedudukan orang mengenai manusia sebagai subjek hukum, kecakapan bertindak dalam lalu lintas hukum, catatan sipil, ketidakhadiran, dan domisili, termasuk kedudukan badan hukum sebagai subjek hukum perdata. Dan ada juga hukum keluarga, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada pertalian keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, atau perkawinan dan pengampuan. Yang ketiga ada hukum kekayaan, merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur antar subjek hukum dan harta kekayaan atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Adapun hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak tertentu saja. Di sini adapun hukum waris, merupakan hukum keseluruhan norma hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekalian ahli warisnya beserta akibat-akibatnya. Ya, pengertian hukum perdata menurut Prof. Soebakti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Data. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Di mana hukum perdata ini menurut Prof. Soebakti dalam buku Pokok-pokok Hukum Perdata. Hukum perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan seseorang. Sementara menurut Prof. Dr. Nyi Sri Swedwi, yaitu menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan antar warga dengan perseorangan,
yang suatu dengan warga perseorangan yang lain. Murni mengatur kepentingan perseorangan, melainkan karena perkembangan masyarakat, banyak bidang hukum perdata yang telah diwarnai sedemikian rupa oleh hukum publik, misalnya bidang hukum perkawinan, perburuhan, dan lain sebagainya. Dan di sini pun ada tentang sistematika hukum perdata, di mana sistematika hukum perdata ini ada 4, yaitu tentang diri seseorang atau hukum perorangan, yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada hukum kekayaan terbagi atas hukum kekayaan yang absolut dan hukum kekayaan yang relatif, dan yang keempat ada hukum waris, di mana hukum perorangan atau per seseorang, yaitu peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum. Dan yang kedua ada hukum keluarga merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum bersumber pada peralihan keluarga, misalnya perkawinan, kekuasaan orang tua, perwalian, dan pengampuan. Dan yang ketiga ada hukum kekayaan merupakan keseluruhan norma yang mengatur antara subjek hukum dan harta kekayaan, atau mengatur mengenai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan yang absolut berisi hak kebendaan, yaitu hak yang memberi kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap suatu orang. Dan hukum kekayaan yang relatif berisi hak perorangan, yaitu hak yang timbul dari suatu perikatan dan hanya dapat dipertahankan terhadap pihak-pihak yang tertentu saja. Dan yang keempat ada hukum waris merupakan keseluruhan norma hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan dari si pewaris kepada sekali ahli warisnya, beserta akibat-akibatnya. Nah, di sini di buku ini ada pun sejarah terbentuknya hukum perdata. Keberlakuan dan keberadaan hukum perdata di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia. Sebelum bangsa penjajahan atau kolonial Belanda masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia yang ketika itu terdiri dari kerajaan besar dan kecil telah memiliki sistem hukum sendiri-sendiri. Sistem hukum tersebut dikenal dengan hukum adat yang umumnya berupa hukum tidak tertulis. Di beberapa daerah yang mayoritasnya penduduk Islam ketika itu, ia dapat dipungkiri terdapat ketentuan hukum adat yang berlaku banyak diwarnai oleh ketentuan hukum Islam. Di Wajo misalnya hukum waris mengenakan hukum-hukum Islam dan hukum adat. Keduanya menyatu dan hukum adat menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Pada waktu itu, daerah tertentu Aceh misalnya, atau pada zaman pemerintahan Sultan Agung, hukum Islam diberlakukan sebagai hukum resmi negara. Dengan demikian, sebelum Belanda menginjakkan kakinya di bumi di Indonesia, telah berlaku dunia sistem hukum, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Tercermin dari politik hukum pemerintah kolonial Belanda ketika itu, yang tertuang dalam pasal 131 S, ketentuan tersebut membuat berikut ini. Yang pertama ada hukum perdata, yaitu hukum dagang, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan harus dilakukan dalam kitab undang-undang atau kondifiksi. Yang kedua ada terhadap golongan Eropa harus diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di negara Belanda. Hukum perdata sebagai menerapan asas kemerdenisasi. Bagi orang Indonesia asli dan timur asing,
ketentuan perundang-undangan Eropa dalam bidang hukum perdata dan hukum dagang dapat diberlakukan apabila kebutuhan mereka menghendaki. Ya, menurut saya atau pendapat saya tentang hukum perdata ini sangat menarik untuk kita membahas, karena setiap seseorang kita tuh harus memiliki dasar-dasar tentang hukum agar kita tahu bagaimana sistem yang ada di negara kita sendiri. Ya, saya Paris pamit undur diri. Apabila ada salah kata ataupun ucapan, saya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.